Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada agama yang hak, yaitu Islam, dan membimbing kita kepada sunnah yang agung dan mulia, membimbing kita kepada akhlak yang mulia, dan mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah, yaitu Islam. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sejenak meluangkan waktu, meninggalkan kesibukan dan pekerjaan kita untuk satu pekerjaan dan tugas yang mungkin lebih mulia dan lebih agung. Salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita, yaitu mendalami agama kita, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita tentang amal dari ilmu yang sudah kita pelajari. Tentunya pertanyaan tentang ilmu ini adalah pertanyaan yang berat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita aset yang sangat berharga, yaitu akal. Maka salah satu fungsi utama dan tugas utama akal adalah menuntut ilmu, tafaqquh fid din, berusaha memahami apa yang Allah kehendaki atas kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita sehingga kita dapat hadir di sini. Ketahuilah bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan tidak dapat terlaksana dengan baik, tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan inayahnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal soleh dapat terlaksana. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan rumah tangga, yaitu judulnya Istriku Bidadariku.
Siapa yang sudah punya bidadari di rumahnya? Kalau belum, segera. Nanti keburu mati, belum mendapat bidadari juga. Ada yang mengatakan anak Ustaz di akhirat kan dapat bidadari juga. Iya kalau dapat, kalau masuk surga. Kalau enggak kan apes nasibnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin sebahagian suami ini ya, para pria ini tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya seorang wanita yang luar biasa, istri yang solehah, ya, kenikmatan dunia yang paling tinggi. Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solehah. Dunia ini penuh dengan kesenangan, tapi kesenangan yang paling besar di dunia ini adalah antum mendapatkan seorang wanita yang solehah. Ya, jadi mendapatkan wanita yang solehah ini seperti kita mendapatkan bidadari dunia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Bidadari dunia tentu berbeda dengan bidadari di surga nanti. Bidadari dunia ini juga bakal menjadi bidadari kita nanti di akhirat. Ya, maka dari itu Nabi SAW menyuruh para pemuda-pemuda agar ketika ingin menikah, yang perlu diperhatikan adalah agama. Ya, tumkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi. Wanita itu dinikahi karena 4 motivasi atau 4 motif, 4 tujuan. Ada yang li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ada yang dinikahi karena kecantikannya. Ada yang dinikahi karena hartanya. Ada yang dinikahi karena dipilih dia oleh si pria ini, oleh si ikhwan ini karena keturunannya, garis keturunannya. Mungkin dia orang yang terpandang, mungkin dia orang yang dia adalah gadis yang rupawan, dan mungkin dia adalah seorang gadis yang kaya raya, tapi yang kaya bapaknya bukan gadisnya. Ya, mungkin dia orang yang kaya raya. Maka banyak kita katakan para pria itu memilih wanita karena latar belakang ini, karena tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Dan salah satunya adalah wanita itu dinikahi karena agamanya. Apa pesan Nabi kepada para pemuda yang sedang mencari bidadari? Ya, Nabi mengatakan fadfar bidzatid din. Pilih yang bagus agamanya. Wa illa taribat yadak. Kalau tidak, kamu akan sengsara. Kalau tidak, kamu akan kecewa. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Penyesalan seumur hidup mungkin. Ya, maka Nabi mengarahkan kepada kita, khususnya para pemuda, agar memilih wanita itu karena agama, bukan karena yang lainnya. Itu nomor 1. Yang lainnya itu nomor sekian. Ya, yang lainnya nomor sekian. Nomor 1, coba lihat agamanya. Ya, coba lihat agamanya, coba lihat akhlaknya, ya, coba lihat ibadahnya, coba lihat akidahnya, dan coba lihat bagaimana sikapnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendapatkan wanita yang seperti ini, wanita yang taat, soleha, ya, rajin ibadah, bagus akhlaknya, ini kita serasa hidup di surga nantinya di dalam rumah kita. Ya, kita mendapatkan pelayanan yang luar biasa, lahir batin, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Yang Nabi SAW menggambarkan, ya, jika engkau melihatnya, dia menyedapkan pandangan matamu. Jika engkau menyuruhnya, dia menaatimu, enggak membantah, ya, enggak membangkang, tidak durhaka. Dan jika engkau tidak berada di sisinya, dia menjaga dirinya dan hartamu. Nah, coba lihat, kita dapat bidadari ataupun wanita seperti ini, nyaman hidup kita, tenang, tentram, damai hati kita. Ya, kita melihatnya,
Dia adalah qurratul ain, penyejuk dan penyedap pandangan mata kita. Ketika kita suruh dia menaati, segera melaksanakan perintah suaminya. Ketika kita tidak berada di sisinya, dia menjaga dirinya dan menjaga harta kita. Dia tidak berkhianat, ya, dan dia tidak berkhianat juga kepada dirinya maupun kepada suaminya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak mau menampakkan apa yang tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya. Nah, ini kita betul-betul punya bidadari ini. Coba lihat sebagian laki-laki yang punya istri, walaupun ya, wajahnya cantik rupawan, mungkin nilainya 9,999, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan istrinya ini? Kalau dia melihat istrinya selalu wajahnya cemberut. Cantik pun kalau cemberut terus, mana ada cantiknya lagi, kan begitu ya, macam jeruk perut ya, tidak pernah senyum kepada suaminya. Maklumlah ya, ketika dia menikah ternyata apa, dia lihat banyak laki-laki lain yang lebih ganteng dari kita, maka dia pun senyum kecut saja sama kita. Dan apabila kita, apalagi kita suruh dia, kita menyuruhnya, kita memerintahkannya, dia tidak segera menaati apa yang kita perintahkan, bahkan balik menyuruh. Disuruh buat, misalnya disuruh buat kopi atau buat teh, dia balik menyuruh, kamu buatlah sendiri, katanya. Ini disuruh malah balik menyuruh ya. Dan apabila kita tidak berada di sisinya, dia berkhianat. Mungkin dia menyilakan orang lain masuk ke dalam rumah kita, atau tidak menahan tangan yang menyentuh tubuhnya, atau tidak menjaga dirinya dan auratnya dari mata-mata yang melihat kepada auratnya ya, dan dia tidak menjaga amanah terhadap harta kita. Coba lihat pria yang punya wanita seperti ini, nyaman hidupnya, damai, tentram hatinya? Tidak. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kecantikan yang sebenarnya ya, bukanlah kecantikan fisik di dunia ya, karena semuanya sifatnya relatif, nisbi. Kalau saya tanya dulu, apa hakikat cantik? Apa hakikat kecantikan? Apakah yang punya ya tubuh sedemikian rupa, hidung yang mancung, tinggi tubuh semampai dan lain sebagainya? Apakah itu ya yang diidentikan dengan kecantikan? Tahukah kita semua bahwa di sana ada orang yang melihat wanita yang hitam juga cantik, bahkan ikut kontes kecantikan lagi. Kalau kita lihat-lihat apa cantiknya, kan begitu, tapi terlihat oleh orang lain cantik. Itulah relatifnya kecantikan itu. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala, yakinilah, Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Nah, ini untuk meluruskan pandangan kita tentang kecantikan ya. Jadi tidak diidentikan dengan ya bentuk-bentuk tubuh tertentu, tidak. Ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia begitu proporsional. Kita orang timur kulitnya seperti ini, cocoknya wajahnya ya seperti ini ya. Berbeda dengan orang bule atau orang-orang negro atau orang-orang Cina, Jepang dan lain sebagainya. Jadi memang proporsional. Fi ahsani taqwim. Maka nggak ada ya ikhwani fiddin ya produk gagal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya hidung mungkin agak pesek, dia ini produk gagal. Tidak, udah proporsional, itu sudah pas dengan mungkin bentuk wajahnya dan tingginya. Ya begitulah. Ya coba lihat, orang-orang Asia beda dengan orang-orang Eropa, tapi semuanya ada kecantikan padanya. Betul nggak? Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Nah seperti itu. Nah itu ya menurut pandangan mata, kasat mata lahiriah kita. Ya, nah di sana ada yang namanya inner beauty, kecantikan jiwa.
Nah, kecantikan rohani. Nah, ini sebenarnya menjadi dasar kecantikan jasmani, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, seorang wanita yang biasa berbicara dengan lemah gemulai, lembut perangainya, lembut sikapnya, ya, bagus tutur katanya, manis senyumnya, murah senyum maksudnya, ya. Dan dia begitu menghormati orang-orang yang sedang dihadapinya, lawan bicaranya. Apa pandangan antum tentang wanita seperti ini? Enak nggak? Nyaman nggak? Ada di sisinya. Saya tanya dulu. Nyaman nggak, Pak? Nyaman kita. Ya, terlepas dari bagaimana bentuk fisiknya. Tapi kita merasa nyaman apabila berada di dekat orang seperti ini. Ya. Bagaimana pula, bagaimana pandangan kita jika kita berada di depan seorang wanita yang ketus kata-katanya? Ya. Kasar perangainya, sikapnya, tidak menghormati orang yang ada di hadapannya, dan kalau bicara mau menang sendiri, gak bisa berhenti. Kalau bicara sama dia, ya, sama orang ini, seri saja susah itu, apalagi menang. Tartarun, mutasaddikun, mutafahihikun, ya. Kemudian senyumnya kecut, nggak ada senyum terpancar dari wajahnya. Ya, datar saja, bahkan kecut saja wajahnya. Kira-kira antum nyaman nggak dekat dengan orang seperti ini? Bagaimana itu kalau itu di samping kita sepanjang hari? Makanya banyak suami-suami yang nggak betah di rumah, karena di rumah dia nggak dapat senyuman, Pak, nggak dapat kelembutan, nggak dapat kehangatan. Jadi dia nggak betah di rumah. Ya, keliaranlah di luar, makan pun di luar. Karena istrinya tidak melayaninya sepenuh hati. Walaupun cantik, kalau begini ngenes ini. Ya, makan hati di sini, ya udahlah. Ya. Mau cari yang lain pun takut dia. Ganas sekali, galak kali istrinya, siregar, sibuk recok garang, kan begitu. Kalau sudah seperti ini, itu rumah tangga seperti neraka, Pak. Ya, nggak enak, nggak nyaman di rumah. Ya, tengkar aja. Kan ada itu rumah tangga itu tengkar melulu. Kalau tengkar kadang-kadang itu wajar, ya. Kadang-kadang tengkar itu kan bumbu istilahnya. Ya, istilahnya itu seperti garam sedikit tapi membuat masakan itu tambah enak. Nggak ada nanti hambar, kan begitu ya. Nah, seperti garam itu. Tapi kalau kebanyakan garam ini, nah, itu air laut namanya, Pak. Ya, nggak akan menghilangkan dahaga kita. Bahkan kalau kita minum banyak-banyak itu bisa terancam mati. Nah, itu dia. Nah, kalau tengkar terus di rumah itu, ya, ada saja masalah yang jadi jadi topik pertengkaran, kan begitu ya. Nah, kira-kira nyaman nggak kita berada di rumah dengan kondisi seperti ini, istri yang seperti ini? Tentunya kita tidak akan nyaman. Ya, kita tidak akan bertahan lama di situ, di rumah itu. Segera cari pelampiasan di luar, kan begitu ya. Makan di luar, cari refreshing juga di luar, bukan di rumah. Nah, maka betul-betul enak kalau kita punya bidadari di rumah kita. Betah itu di rumah, ya, awet itu di rumah. Nggak mau dia kemana-mana. Makan, diajak makan keluar, enggak lah, ingin masakan bidadarinya, kan begitu. Ya. Dia merasakan kehangatan, kelembutan, kasih sayang. Ya, setelah penatnya dia bekerja di luar, kan begitu ya, menghadapi berbagai macam persoalan, ya, dengan teman kerjanya, dengan orang-orang di pasar, itu kan penat itu hidup sehari-hari, apalagi di Jakarta, Pak. Begitu pulang, yang didapatinya wanita yang garang seperti itu. Ya, tentunya dia tidak akan merasakan kenyamanan. Tapi kalau dia dapati bidadari di dalam rumahnya, ya, ini adalah pelipur lara baginya. Ya, pelipur lara, hiburan baginya setelah dia penat bekerja di luar rumah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka benarlah kata Nabi tadi, perintah kepada para pemuda, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, segera menikah. Nah, bagaimana menikah? Pilih yang mana? Ya, fadhfar li dzatid din. Pilihlah yang bagus agamanya. Jangan takut-takut. Nah, ini kadang-kadang ada yang jadi Abu Nadhar. Tahu Abu Nadhar?
ke sana nador, ke sini nador, tapi nggak nikah-nikah. Mudah-mudahan nggak ada ya. Atau dulu mantan Abu Nador juga. Kerjanya nador aja. Ya. Kenapa? Ini selting, selera tinggi. Ya, cari yang hidungnya mancung, tinggi semampai, rambutnya berombak, macem-macem lah. Ya. Ada plusnya lagi itu, plus hafal Quran. Ya, ini mimpi namanya. Ini nggak niat nikah namanya. Apa? Tidak niat menikah. Ada yang minta, Ustadz, tolonglah carikan akhwat. Usahakan selebriti yang sudah ngaji katanya, ngaji salaf. Berkaca lah dulu kan begitu, bercermin. Kalau punya cermin di rumah, bercermin kan gitu ya. Ini kan tidak mungkin ya. Jadi memberatkan juga. Cari ke sana kemari nggak akan ketemu. Ketemu pun belum tentu mau kan begitu. Seperti cari-cari rumah ke sana kemari nggak dapat rumahnya sih. Rumahnya dapat, uangnya belum dapat kan gitu. Itu sama itu, cari istri seperti itu. Ya mungkin ya apa namanya, banyak yang sesuai dengan kriteria itu, tapi belum tentu ya si dia itu mau. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina azanillahu jami'an. Maka Nabi mengarahkan kepada kita agar memilih wanita yang bagus agamanya. Itulah bidadari kita nantinya, yang bagus agamanya. Karena seorang wanita yang sudah bagus agamanya akan bagus semuanya, Pak. Akan terlihat indah di mata kita, terlihat indah. Tahukah kita mengapa setelah menikah istri itu jadi nggak cantik lagi? Apa penyebabnya? Ya, sebelum menikah ya seolah-olah dialah wanita yang tercantik sedunia kan gitu ya. Setelah menikah ya seolah-olah semua wanita yang dilihatnya lebih cantik daripada istrinya. Memang rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Kenapa? Apa penyebabnya ini? Penyebabnya adalah kita sendiri, bukan istri kita. Salah itu bukan pada gangguan, bukan pada pesawat televisi Anda, tapi pada mata Anda kan gitu. Jadi khanifiddin, kesalahan itu pada diri kita. Ada dua kesalahan yang membuat istri kita itu tidak terlihat cantik di dalam pandangan mata kita. Yang pertama adalah ya hati yang tomak. Yang kedua adalah mata keranjang. Ya memang, kalau dua sifat ini ada pada kita, istri itu tidak akan terlihat cantik, bagaimanapun cantiknya. Maka ada yang mengatakan, ya, kalaupun kamu menikahi semua wanita, percayalah, anjing akan terlihat cantik, lebih cantik daripada semua wanita yang kamu nikahi itu. Anjing itu mungkin lebih cantik daripada apa? Wanita-wanita, semua wanita yang kamu nikahi di atas muka bumi ini. Karena kamu tidak akan pernah merasa puas. Kenapa kamu tidak puas? Karena kamu punya hati yang tomak. Ya, qalbun tami'. Hati yang tomak ditambah lagi mata yang jalang, keranjang. Ya, enggak menundukkan pandangan. Maka ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Supaya apa? Supaya yang tercantik dalam pandangan mata antum itu adalah istri antum. Ya, kemudian hati yang tomak ini juga ya. Karena itu sifat Bani Adam itu, ya. Sifat Bani Adam, susah qanaah. Dikasih satu lembah emas mau yang dua. Dikasih dua mau cari yang tiga, kan begitu ya, ketiga. Tidak akan berhenti dia kecuali dia mati masuk ke dalam tanah. Nah, ini ketamakan itu dan pandangan mata yang liar itulah yang membuat istri kita jadi tidak menarik lagi dalam pandangan mata kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi kalau ingin istri itu tetap terlihat cantik, nggak perlu dibedai, Pak. Dibedai itu kan apa namanya, palsu kan begitu ya. Cukup tahanlah pandangan mata kita ya, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tahanlah pandangan mata kita, singkirkanlah tamak dari hati kita ya, qanaahlah, cukuplah dengan apa yang Allah berikan. Insya Allah
istri kita adalah wanita yang tercantik sedunia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Nah, maka dari itu sunnahnya ya para jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita kaum pria ini tertumbuk matanya kepada seorang wanita yang membuat dia takjub, ya, tahu sunnahnya bagaimana? Dipelototi? Enggak. Pandangan pertama mungkin terjadi itu ya, kita tidak sengaja tertumbuk pandangan kita kepada seorang wanita yang membuat kita takjub. Itu kan terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak sengaja namanya ya. Pandangan pertama istilahnya. Nabi mengatakan al-ula laka wa tsaniya 'alaika. Pandangan pertama itu dimaafkan. Dan pandangan selanjutnya kalau tetap dipandangi terus, dipelototi terus, maka itu adalah dosa atas kamu. Dicatat dosa, nggak dimaafkan lagi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi bagaimana kalau kita tanpa sengaja misalnya terlihat seorang wanita yang menakjubkan kita, ya, baik itu dalam berupa foto, gambar. Sekarang ini kan wanita dieksploitasi, disembunyikan rupa ya. Sungguh dihinakan sekarang ini wanita itu, jadikan pajangan itu, ya, diumbar auratnya, luar biasa. Bagaimana wanita sekarang dilecehkan, ya, karena manusia meninggalkan Islam. Islam begitu memuliakan wanita, tapi wanita itu justru lebih memilih menghinakan diri mereka sendiri demi dunia yang sedikit, demi segelintir uang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka sunnahnya kata Nabi, datangilah istrimu. Nah, inilah zaman sekarang ini perlunya segera menikah, ya, karena kalau kita misalnya melihat seorang wanita yang membuat kita takjub, mau kemana Pak? Kalau belum punya bidadari, ya, siapa yang mau didatangi? Bagaimana kita melaksanakan perintah Nabi ini? Padahal sekarang kan fitnah luar biasa, fitnah wanita sekarang ini. Nabi mengatakan innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hijau dan manis. Banyak yang hijau-hijau dan banyak yang manis-manis. Itu dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berkuasa di atasnya. Ya. Liyandur kaifa ta'malun, untuk melihat, menguji bagaimana kamu berbuat di muka bumi ini yang hijau dan manis ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi. Hati-hatilah terhadap fitnah dunia dan hati-hatilah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin waqa'at ala bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel, yang menghancurkan mereka, adalah fitnah wanita. Bangsa yang besar seperti Bani Israel itu rontok, ya, hancur gara-gara fitnah wanita. Apalagi kita seorang. Ikhwani fiddin. Maka sunnahnya kata Nabi, kalau kamu terlihat seorang wanita yang menakjubkan hati kamu, yang membuat kamu takjub, apa obatnya? Astagfirullah. Nah, kalau itu sangat menggoda diri kamu, maka datangilah istrimu, karena kamu akan mendapati apa yang ada padanya. Nah, itu dia. Nah, kuncinya kan di sini menundukkan pandangan. Terlihat pertama itu mungkin dimaafkan. Kalau itu mengusik hati kita, datangi istri kita, karena kita akan mendapati pada istri kita apa yang ada pada wanita itu. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi ternyata seorang istri istri itu menjadi terlihat tidak cantik di mata suaminya karena suaminya punya hati yang tamak dan mata yang liar, mata keranjang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi coba lihat, ya, laki-laki yang yang tidak pernah merasa puas dengan istrinya. Ini nggak lepas dari dua sifat itu. Ini mungkin orang tamak, ya, tidak qanaah. Yang kedua, ini laki-laki mata keranjang, ya, ibu-ibu sekalian ini. Coba lihat kalau perlakuan suami sudah berubah kan gitu, kelihatannya dia sudah berkurang kasih sayangnya, nggak sayang lagi sama kita, nggak lembut lagi seperti pengantin baru dulu, kan begitu ya. Nah, ini dua penyakit ini nih yang perlu disembuhkan pada suami-suami ini, ya. Ya, ingatkan dia, Mas, jaga pandangan, hiasi diri dengan sifat qanaah, jauhi sifat tamak dari
dalam hati kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Nah, sungguh indah hidup seorang laki-laki yang di sampingnya ada seorang wanita yang membantunya di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nikmatnya ini. Seolah-olah istrinya itu membantunya, menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Ketika dia mencari nafkah diingatkan supaya mencari nafkah yang halal. Ini bidadari yang sebenarnya. Ketika dia melepas suaminya diingatkan suaminya, Mas, cari yang halal walaupun sedikit, saya ridho kok. Enak kan dengernya kan. Kita pun keluar cari nafkah lapang gitu, nggak ngoyo istilahnya, nggak memaksakan diri. Coba bayangkan istri cantik fisiknya ya, bagaimana dia melepas suaminya keluar, Mas, kalau nggak dapat 5 juta jangan pulang ya. Ini kan, ini ujung-ujungnya ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang, ini ujung-ujungnya nasibnya ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, dia katakan kepada suaminya, Mas, kalau nggak bawa 5 juta, nggak bawa 10 juta jangan pulang katanya. Nah, terpaksalah suaminya keluar dengan wajah kecut, takut kan begitu ya, pulang ke rumah pun takut dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Suaminya ini pun berani yang melakukan mencari harta dengan cara-cara yang haram. Dia berani korupsi, dia berani tipu sana sini, bahkan dia mungkin berani berhutang demi apa? Demi tuntutan istrinya yang cantik jelita itu, wajahnya itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina azanillahu wa iyyakum. Tapi hidupnya merana. Hidupnya sengsara itu. Ikhwani fiddin, sengsara enggak? Punya istri seperti itu. Sengsara sebenarnya. Lalu apa yang dia banggakan dari istri yang cantik rupawan wajahnya itu, yang pontennya katanya 9,9 itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi sungguh beruntung seorang laki-laki yang di sampingnya ada seorang wanita yang membantunya dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam dibanguninya kita untuk sholat malam, diingatkannya kita. Dia lebih dulu bangun daripada suaminya. Antum saya tanya dulu, kalau di rumah siapa duluan bangun? Hah? Siapa yang lebih dulu bangun? Siapa membangunkan siapa? Ya Pak, siapa membangunkan siapa? Apakah istri duluan bangun atau kita? Nah, kalau istri yang salehah, bidadari di dalam rumah kita, dia bangun lebih dulu itu. Dibangunkannya kita, kan begitu ya. Mas, udah waktunya sholat malam. Kan indah hidup itu. Coba bayangkan tiap hari kita yang bangunkan dia, kan gitu ya. Nah, karena kalau bangun lebih dulu, apalagi ini istri ngoroknya luar biasa kan gitu ya, gak enak kali itu. Udah dibangunkan gak mau bangun pula itu, kan kesel itu kan gitu ya. Udah Pak, Dek bangun Dek, sholat subuh, wah gitu kan, ngorok dia terus kan gitu ya. Gitu ya, gak enak kan. Walau bagaimanapun cantiknya wajahnya itu, kalau seperti itu pasti jelek. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kan begitu. Nah, jadi membantu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini ya diperintahkan untuk menikah itu agar kita bisa menjadikannya sebagai perahu bahtera untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena laki-laki ini perlu pendamping hidup. Ya, yaitu adanya seorang wanita di sisinya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, yang membantunya di dalam urusan dunia dan agamanya. Membantu menjadi wazir. Wazir itu, jadi istri ini di samping, di sisi seorang laki-laki itu seperti wazir. Kita presidennya, ya, istri itu menterinya. Bagaimana kalau menteri ini berlagak seperti presiden, bahkan nyuruh-nyuruh presiden, mau dipecat nggak bisa kan gitu, mau dipecat ini gimana kan gitu ya. Ini kan nggak enak, ini nggak jalan itu roda pemerintahan. Nah, yang namanya wazir menteri itu adalah pembantu presiden. Artinya dia memudahkan tugas-tugas presiden yang berat. Nah, disinilah fungsi seorang istri di samping suaminya. Dia bisa menjadi apa? Wazir. Dia bisa menjadi menteri, membantu tugas-tugas kita di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga.
Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi beruntunglah antum kalau punya istri yang bisa membantu antum di dalam urusan-urusan agama. Ya, dia dapat membimbing dan menuntun ya diri kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Ya, di samping itu dia juga memberikan contoh akhlak yang mulia kepada kita. Nah, ingat ikhwani fiddin ya, bahwa pasangan hidup itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, seseorang itu terpengaruh ya sangat besar terhadap pasangan hidupnya. Ya, kalaulah kita ya punya pasangan hidup yang kasar, buruk akhlaknya, lama-lama kita juga itu. Kita jadi kasar juga, kan begitu ya? Kita jadi buruk juga. Kalau punya istri yang cerewet, lama-lama kita ikut-ikutan cerewet juga. Ya. Kalau punya istri yang yang kasar, kita ikut-ikutan kasar juga. Kalau punya istri yang pelit, kita juga ikut-ikutan pelit juga, kan begitu. Nah, seorang itu terpengaruh ya dengan pasangan hidupnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya almar'u ala dini khalili. Tahu nggak hadis itu? Seseorang itu mengikuti agama teman karibnya. Betul nggak? Iya. Kita akan terpengaruh dengan perangai, tingkah laku, akhlak teman karib kita. Maka kalau ingin lihat seseorang, ya, maka tanya siapa teman dekatnya. Kalau ingin tahu agama seseorang, maka tanya teman dekatnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi Nabi menggambarkan juga seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, itulah teman duduk namanya, teman karib, teman akrab. Kalaulah ya teman karib saja bisa memberikan warna begitu besar dalam hidup kita, bagaimana pula pasangan hidup? Itu semua dipengaruhinya, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dipengaruhinya. Pemikiran, cara pikir, cara pandang, ya, gaya, pola kehidupan, itu semua akan ditularinya, ya ikhwani fiddin, dipengaruhinya. Maka kalau punya istri yang buruk akhlaknya, lama-lama kita pun ketularan buruk juga akhlak kita. Ya. Kalau kita punya istri bidadari di dalam rumah yang baik akhlaknya, kita ikut-ikutan baik, terikut-ikut Pak. Lama-lama kan menjadi akhlak kita juga nantinya. Misalnya kita punya istri yang sabar, kita sudah marah-marah dia tetap sabar, bahkan menyabarkan kita, kan gitu. Di jalan raya sedang nyetir sedang nyetir sama istri di samping, kan gitu ya. Kita mau marah-marah diingatkan istri sabar Mas, kan gitu ya. Dia sabar, kita pun sabar, tapi kalau dia ngomel-ngomel kita tambah panas. Ujung-ujungnya tengkar, kelahi, kan gitu ya. Buka pintu mobil kelahi gitu. Karena dia panas-panas ya, sama yang di samping ini, kompornya, provokatornya, ini ngeri ini samping ini. Ya kan? Oh iya tuh, udah jadi. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau di samping kita ini manusia yang sabar, bidadari yang luar biasa, nah kita bisa ketularan mengontrol emosi kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang santun, kita bisa menjadi orang yang sabar karena kita bersama orang yang sabar. Ya, karena kita bersama orang yang santun. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin azanillahu jami'an. Jadi wanita yang soleh ini bukan hanya membantu kita dalam beribadah, tapi juga ikut mewarnai akhlak dan perilaku kita. Akhlak dan perilaku kita. Nah, kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri yang soleh ini adalah yang dapat memberikan masukan-masukan yang berharga di dalam hidupnya. Tidak semua para jemaah sekalian, masalah-masalah itu bisa kita pecahkan sendiri. Betul nggak? Apalagi kita sudah berumah tangga, yang namanya rumah tangga itu adalah kehidupan yang sangat kompleks. Banyak masalah. Ya, karena ini adalah musyawarah, melibatkan dua keluarga besar, dan kita sudah mulai hidup sendiri, punya rumah tangga sendiri. Ya kan? Maka masalahnya pun akan banyak itu. Di samping itu kita punya juga masalah dengan orang lain. Ya, masalah-masalah kehidupan, masalah di tempat kerja, masalah dengan rekan dagang, rekan bisnis dan lain-lain sebagainya. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, untungnya kita punya wanita yang soleha adalah dia dapat memberikan masukan-masukan yang berharga bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah itu.
Nah, ini wanita yang soleha. Inilah dia bidadari. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Bukan membuat runyam masalah, membuat masalah menjadi seperti benang kusut. Seharusnya jadi simpel, malah menjadi ribet. Gara-gara apa? Pasangan hidupnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, ini dicontohkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau adalah ummul mukminin. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, ini perdamaian yang berat diterima oleh kaum muslimin. Karena isinya adalah kaum muslimin harus kembali ke Madinah, padahal mereka sudah hampir tiba masuk di kota Mekah untuk melaksanakan umrah, ya, untuk tawaf di Baitillahil Haram, tapi dicegah oleh orang-orang musyrik, ya. Nah, akhirnya terjadilah perjanjian yang disebut sebagai perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya. Nabi menerima perjanjian itu, ya, yang dipandang oleh para sahabat sebagai satu kekalahan, ya, karena dianggap mengalah kepada orang-orang musyrik, harus pulang ke Madinah. Tapi Nabi melihat ini adalah satu kemenangan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Itulah awal, ya, terjadinya penaklukan kota Mekah. Diawali dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah. Nah, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah ini, ya, Nabi SAW berkata, memerintahkan kepada para sahabat, ya, sembelihlah hewan-hewan hadiyumu dan cukurlah rambut-rambutmu, tahallul, karena nggak jadi umrah, nggak jadi masuk Mekah, pulang ke Madinah, maka konsekuensinya adalah apa? Bertahallul, menyembelih hewan hadiyu. Nabi memerintahkan itu kepada sahabat. Di situ ada Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Namun tidak ada satu orang pun yang melakukan perintah Nabi itu. Semuanya diam, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Nabi mengulangi perintahnya sampai 2-3 kali, namun gak ada satu orang pun yang bergerak. Bayangkan itu. Karena mereka itu belum bisa menerima shock, ya, dengan perjanjian Hudaybiyah ini yang dipandang merugikan kaum muslimin, Maka Nabi kesal, nampak kekesalan pada wajah beliau. Beliau pun masuk ke kemah dengan perasaan jengkel. Di situ beliau bertemu dengan siapa? Istri beliau, bidadari ini. Bertemu dengan bidadari beliau, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah melihat, ya, kekesalan pada wajah Nabi, sepertinya Nabi ini sedang marah, suaminya sedang marah, kan begitu ya, mungkin ada masalah di luar sana, ya, dan beliau tahu apa masalahnya, kan begitu ya. Ummu Salamah tahu ini masalahnya, ya, karena beliau melihatnya. Maka ketika Nabi masuk menemui Ummu Salamah berkata kepada Nabi, kepada suaminya, "Ya Nabi Allah, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang mereka akan mau melakukannya?" Yaitu Ummu Salamah ingin memberikan solusi, ya, kepada suaminya. Nah, ini luar biasa kalau punya istri seperti ini, ya, bukan hanya jadi beban dalam hidup kita, tapi apa? Memberikan solusi-solusi dari pemecahan-pemecahan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Antum kan hidup banyak masalah, kan begitu ya? Banyak masalah enggak? Banyak masalah, banyak hutang lagi, kan gitu ya. Banyak masalah di mana-mana, ya khonifuddin. Enggak mungkin hidup tanpa masalah. Ya. Nah, Nabi saja mengalami masalah seperti ini, ya. Kesal beliau. Maka datanglah Ummu Salamah memberikan masukan yang luar biasa. Nah, ini ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Biasanya nih, wanita yang bagus agamanya, rajin ibadah, taat kepada Rabbnya, biasanya smart. Allah kasih dia ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, itu, ya, salah satu kelebihan orang-orang yang taat. Ya. Wanita yang taat, tentunya wanita itu akan semangat menuntut ilmu. Ya, dia adalah wanita yang cerdas.
Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka ya, Ummu Salamah mengatakan, keluarlah ya Nabi Allah, maukah mereka inginkah kamu mereka melaksanakan apa yang kamu perintahkan? Keluarlah kamu, ya keluarlah, dan jangan bicara, temui mereka, tapi jangan bicara kepada siapapun dari mereka. Cukurlah rambutmu dan sembelihlah hewan hadiahmu, dan gak usah bicara kepada mereka sepatah kata pun. Nah, ini nggak terpikir sebelumnya oleh Nabi, ya. Karena kondisinya memang seperti itu. Kondisinya memang sedang kita katakan galau, ya, karena perjanjian Hudaybiyah itu. Para sahabat sepertinya belum bisa menerimanya, ya. Maka Nabi pun melaksanakan apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Nah, ini ide cemerlang ini, nggak terpikir sebelumnya. Maka Nabi pun keluar, beliau nggak bicara kepada siapapun, beliau panggil tukang cukur, mencukur rambut beliau, terus mengambil pisau dan menyembelih sendiri hewan hadiah beliau. Gak ngomong-ngomong lagi. Melihat hal itu, apa yang terjadi? Sahabat itu berebut-rebut untuk memangkas dan mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan hadiah mereka, hingga nyaris sebahagian dari mereka mencelakakan sebahagian lainnya. Kenapa? Karena saking bersegera, ya, melihat Nabi melakukan hal itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Coba lihat, ya, ide yang cemerlang dari seorang istri yang soleha, ya, seorang bidadari yang ada di samping seorang pria. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah. Nah, kita itu perlu wanita-wanita seperti ini, ya, istri seperti ini, ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Bukan istri yang, ya, jadi benalu, ya, menjadi masalah, beban dalam hidup. Sudah masalah di luar, masalah pula, ya, dengan istri kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan istri yang idaman, ya, seorang bidadari di rumah kita adalah istri yang dapat mendidik dengan baik anak-anak kita. Ya, salah satu tujuan pernikahan kan menciptakan dan melahirkan generasi keturunan. Bukankah seperti itu? Antum menikah nggak punya anak, resah nggak? 1 tahun aja sudah resah, 5 tahun gelisah, ya. Selanjutnya apa? Wallahu a'lam, kan begitu, ya. Nah, jadi karena memang salah satu tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Nah, ketika kita punya keturunan, ya, yaitu anak-anak di rumah, itu adalah seperti apa namanya, penyejuk pandangan mata kita, ya. Kita terhibur melihat mereka, seperti mainan itu, seperti boneka ada di rumah kita, menyenangkan, kan, ya, menggembirakan, ya. Nah, bayangkan ikhwani fiddin, ya, kita punya istri di rumah yang nggak bisa mengurus, merawat dan mendidik anak. Mungkin anak-anak ini, ya, akan menjadi korban salah asuh dari ibunya, ya. Ada kan wanita nggak bisa mengasuh, merawat, mendidik anaknya, akhirnya apa? Anaknya dibiarkan main, ya, dengan pembantunya. Jadi anak pembantu ini jadinya, ya, dididik oleh pembantunya. Kenapa? Karena ibunya nggak bisa mendidik, mengasuh dan merawat anak ini, nggak cekatan dan nggak punya ilmu juga tentang pendidikan anak. Ini kan rugi kita. Alangkah indahnya dan alangkah enak dan sedapnya hidup ini, ya, istri itu bisa mendidik anak-anak kita, sehingga kita dapat menitipkan apa yang kita titipkan kepada istri. Waduh, anak kita ini yang pertama ini kayaknya kurang bacaan Qur'annya. Nah, istri bisa mengajari. Nah, kayaknya ini begini, kurang di sini, ya, istri bisa menghandle. Nah, itu luar biasa itu, ya. Anak-anak itu akan menjadi betul-betul menjadi qurratul uyun bagi kita, ya, hiburan bagi kita di rumah kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina, azanillah wa iyyakum jami'an. Dan seorang bidadari di rumah kita adalah bidadari yang dapat melayani segala kebutuhan kita. Maka alangkah nikmatnya hidup ini, ya, kalau punya istri itu semuanya serba beres. Enak itu. Semuanya serba beres. Kita tinggal pakai saja. Mau baju sudah dicuci, sudah disetrika, hadir.
Mau makan sudah dimasaki dan bahkan sudah dihidangkan di meja, bukan ngambil sendiri lagi, sudah diambilkan. Tinggal makan, tinggal suap ke mulut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, mau istirahat, rumah sudah beres semua, nggak berantakan seperti kapal pecah. Nyaman istirahatnya. Ya, rapi semuanya. Nah, kalau punya istri seperti ini luar biasa. Beda itu rumah yang ngatur itu pembantu semua, yang ngerjakan semuanya pembantu, dengan istri ikhwani fiddin, ya. Langsung ya istri yang melakukannya, istri yang langsung turun tangan mengerjakannya, itu beda. Ya, sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu beda dengan sesuatu yang dilakukan dengan uang. Pembantu itu melakukan semua itu karena uang. Ya, beda. Ya, kalau itu dilakukan dengan apa? Cinta, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Tempat tidur aja ya, diberesi dia dengan perasaan cinta, dengan rasa cinta, dengan ya yang dia bereskan dengan uang, itu beda. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi semua kebutuhan hidup kita sudah terpenuhi. Ya, kita mau pergi ke kantor itu semua sudah disiapkan. Ya, kita mau keluar rumah semua sudah disiapkan. Ini betul-betul hidup seperti serasa di dalam surga, ya Pak. Coba bayangkan ada suami di sana yang setrika sendiri, masak sendiri, kan gitu ya. Ya, nyuci sendiri, subhanallah. Saya pun nggak habis pikir itu, lihat sabarnya laki-laki seperti ini begitu. Ya. Ini korban wanita cantik biasanya. Afwan. Enggak semua wanita cantik seperti itu. Yang soleh-soleh juga, soleh juga banyak yang cantik kok. Jangan takut gitu. Tapi karena ya, salah satunya adalah karena kita menikah itu bukan dengan atau dorongan apa? Menaati Allah dan Rasulnya. Tapi dorongannya adalah hawa nafsu kita. Maka kita sebutkan tadi laki-laki yang kerjanya nador ke sana kemari, ya. Pacaran, apalagi lebih-lebih lagi pacarannya yang lama, nikahnya cuma sebentar. Ya, di samping pacaran itu kan nggak ada yang islami. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para wanita juga, kalau ingin menjadi seorang wanita idaman para suami, ya, wanita salehah yang menjadi bidadari di samping suaminya, maka milikilah ya, ataupun hiasilah hal-hal berikut ini pada diri kita. Yang pertama adalah ya kepada para istri ini ya, kepada para wanita salehah yang ingin menjadi bidadari idaman suaminya. Ya, perhatikanlah perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah jagalah baik-baik hak-hak suami kita. Karena kedudukan suami di samping istri ini sungguh luar biasa besar. Apa kata Nabi? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah antas juda li zaujiha. Begitu besarnya hak suami atas istri. Begitu besarnya hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Nabi mengatakan, seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, tentunya nggak boleh ya. Tapi ini untuk menggambarkan kepada kita, melukiskan kepada kita betapa besar hak suami itu. Ya, maka jagalah hak-hak suami itu. Ya, ketika kita menikah tidak ada orang yang berhak ya terhadap diri kita selain suami kita. Tidak ada orang yang lebih berhak atas diri kita selain suami kita. Kalau kita jaga hak-hak suami kita ini, pasti kita akan jadi bidadari di sampingnya. Dia akan bertekuk lutut di hadapan kita. Para akhwat, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih berhak daripada suami kita itu. Bahkan orang tua kita, ayah kita tidak berhak, apalagi laki-laki lain. Maka hati-hati para akhwat, para ummahat, jangan main api. Ya, misalnya apa? Ya, dia dekat kepada laki-laki lain, padahal dia sudah bersuami. Ya, bahkan mungkin punya hubungan gelap lagi dengan laki-laki lain. Awalnya di medsos, lama-lama kopi darat, kan begitu.
Nah, banyak hal-hal seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa menjadi bidadari di mata suami? Ya, kalau seperti itu tingkah laku kita. Hati-hati itu main medsos, para akhwat ummahat sekalian. Ya, hati-hati dengan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Di mana? Di halaman WA. Bukan di halaman sekolah. Di halaman WA, Pak. Ya. Atau WA kan? WhatsApp. Atau di halaman Facebook. Bersemi kembali dia. Ya, kadang-kadang itu berawal dari iseng. Tahu iseng? Daripada nggak ada kerja katanya kan gitu ya. Buka-buka Facebook, daftarkan, nyantol di situ. Kan dia kasih informasi kan gitu ya. Dikasih aja lah informasi tentang dirinya. Lulusan ini, itu nyangkut semua itu. Muncullah, ketemulah dengan si fulan, mantan-mantan semua ini sebelum dia taubat mungkin kan begitu ya. Nah, ini syaitan akan mempermainkan hati kita, menggoda. Nah, kita ini kan nggak tahan godaan, penasaran. Nah, itu sifat manusia. Penasaran. Udah tahu nih nomor kontaknya, kontaklah dulu kan gitu ya. Untuk nanya apa kabar aja. Ya, awal-awalnya nanya apa kabar kan begitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, lain lagi lah ceritanya kan begitu ya. Di mana ketemunya kan begitu ya. Nah, itu dia selanjutnya. Di mana bisa ketemuan? Ya, ikut reunian yuk. Nah, dan sebagainya. Padahal udah ngaji. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslim. Ya, ikutlah reunian kan begitu ya. Diam-diam melalui pintu belakang, suaminya nggak tahu. Karena tahu dia suaminya akan marah. Ikhwani fiddin, dan cemburu. Nah, jadi ini yang pertama, jagalah hak-hak suami kita. Ketahuilah wahai para akhwat dan ummahat, tidak ada orang yang lebih berhak atas diri kita setelah kita menikah selain daripada suami kita. Itulah laki-laki yang Allah pilihkan untuk kita. Kalau kita ingin jadi bidadari di sampingnya, jadilah kita istri yang selalu dan senantiasa menjaga hak-hak suami. Kalau kita menjadi istri yang amanah, ya mudah-mudahan ya suami pun segan dia mengkhianati kita. Karena kita wanita yang betul-betul amanah, nggak pernah nyeleweng, apalagi selingkuh kan begitu ya. Nah, dekat-dekat selingkuh aja jauh. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka jagalah hak-hak suami. Yang pertama, hak suami yang paling penting para akhwat dan ummahat sekalian adalah tidak boleh menolak apabila suami memanggil ke tempat tidur untuk berhubungan intim. Ya, ini yang paling penting. Nabi SAW menjadikan ini salah satu dosa besar, yaitu seorang istri menolak suaminya ketika diajak ya untuk menunaikan kebutuhan ataupun hak suaminya, yaitu kebutuhan biologisnya. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hingga suaminya ridha. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka jadilah seperti bidadari-bidadari surga yang tidak pernah menolak suami-suami mereka. Bahkan bidadari-bidadari surga itu akan marah kepada kita apabila kita membuat gusar, membuat marah dan jengkel suami kita dengan mengatakan, wahai hak, celaka kamu. Sesungguhnya dia sementara saja di sisi kamu, sebentar lagi dia akan kembali ataupun berkumpul bersama kami. Nah, itu perkataan bidadari-bidadari sorga kepada istri-istri yang suka menyakiti suaminya, yang suka mengganggu suaminya, yang suka membuat gusar suaminya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Itu yang paling penting ya, jangan ditolak bagaimanapun keadaannya, kecuali ya kondisi yang kita tidak boleh berhubungan intim, misalnya apa? Sedang haid, maksiat. Kalau kita turuti, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, punya istri cantik pun kalau setiap kali diajak untuk ya dibalik ke lambu selalu menolak, ini merana ini. Itu paling merana itu kan gitu ya. Ada saja alasan menolak. Bau lah, mas, kamu bau. Aduh, ngenes sekali itu ya.
Mas, cukur dulu lah jenggotnya, geli aku katanya. Suruhnya kita cukur jenggot gara-gara dia, kan begitu. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, ya tentunya tidak ada kenikmatan yang dapat kita rasakan dari wanita-wanita seperti ini. Taib ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah jami'an. Yang kedua, para akhwat dan ummahat, kalau ingin menjadi istri yang menjadi bidadari di samping suaminya, jadilah istri yang pandai mensyukuri suami, pandai mensyukuri suami, pandai berterima kasih kepada suami. Walaupun yang diberikannya sedikit, tapi tunjukkanlah bahwasanya kita itu sudah merasa cukup dan puas. Ya. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, maka ini sifat yang tidak banyak dimiliki oleh para wanita. Mereka tidak pandai membaca kelebihan yang ada pada diri suaminya, sehingga yang nampak pada di pelupuk matanya adalah kekurangan-kekurangan suami, sehingga dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang istri, seorang istri hendaknya kita bisa melihat sisi-sisi positif, kelebihan-kelebihan yang ada pada suami kita. Kalau di sana ada kekurangan-kekurangannya, pasti di sana banyak kelebihan-kelebihannya. Hanya saja mungkin itu kita belum mengetahuinya. Maka lihatlah kelebihan-kelebihan yang ada pada suami kita. Niscaya kita akan menjadi istri yang pandai bersyukur atas kebaikan-kebaikan suami. Nabi SAW mengatakan, la yandurullah ilal mar'ah la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat istri yang tidak mensyukuri suaminya sementara ia senantiasa membutuhkan suaminya. Jadi seorang bidadari dunia, bidadari yang berada di samping suami adalah bidadari yang bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan suami dan bisa memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Nah, ini akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah untuk menaati suami kita. Tapi kalau yang nampak di mata kita adalah kekurangan-kekurangan suami, apa yang terjadi? Yang pertama, kita akan menggerutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kok aku dikasih laki-laki seperti ini ya, katanya. Kok enggak seperti si fulana? Kayaknya lebih beruntung si fulana dapat suami seperti si fulan. Nah, mulailah dia membanding-bandingkan suaminya dengan apa? Suami orang lain. Sehingga dia merasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak sebesar nikmat yang diberikan kepada orang lain. Maka dia pun tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia akan berat untuk melayani suami, menaati suami. Akan berat itu. Kalaulah dia selalu melihat kekurangan-kekurangan suami, itu pasti dia akan merasa berat menaati dan melayani suaminya, berkhidmat untuk suaminya. Ikhwani fiddin, ada dua perkara yang membuat seorang istri berat untuk berkhidmat dengan tulus dan ikhlas kepada suami. Yang pertama adalah suka membanding-bandingkan suami dengan orang lain. Nah, jangan sekali-kali para ibu sekalian, para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah, jangan suka membanding-bandingkan suami kita dengan yang lain. Ada kadang yang nggak imbangnya lagi dibanding-bandingkanlah suaminya dengan misalnya ulama, kan begitu ya. Nanti kita jadi orang yang nggak bersyukur, nanti kita menjadi orang yang kufur, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami kita. Itu yang pertama yang membuat kita berat menaati suami itu, karena kita tidak mensyukurinya. Kita tidak memandangnya sebagai suatu anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang-kurangnya ya, wajarlah, manusia nggak ada yang sempurna. Nah demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Dan suami kita juga kan bukan malaikat. Bu Dia bukan malaikat, dia juga banyak kekurangan-kekurangannya sebagaimana diri kita juga banyak kekurangan-kekurangannya.
Jadi yang meringankan kita untuk menaati suami adalah syukurilah suami yang Allah berikan kepada kita ini. Dan lihatlah kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Jangan melulu melihat kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, yang membuat seorang istri itu berat untuk melayani suaminya dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh keridhaan dan kasih sayang adalah istri yang suka berdebat dengan suami, menentang, nggak mau kalah kalau bicara sama suaminya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian nggak punya sifat seperti itu ya. Kalau punya sifat seperti itu buang jauh-jauh. Kalau mau jadi bidadari di samping suami, janganlah menjadi istri yang bawel, cerewet di depan suami, lebih-lebih di depan suami begitu ya. Suka berdebat dia, menyanggah. Hindari perdebatan para akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah. Hindari berdebat dengan suami, walaupun kita nggak sependapat dengan suami. Nah ini kadang-kadang gara-gara isu-isu politik di luar tengkar sama suaminya. Karena perbedaan pandangan, debat dengan suami. Walaupun suami itu di pihak yang salah misalnya, jangan debat dengan suami. Percuma. Ya, seperti seorang bawahan mendebat atasannya. Gimana? Antum bawahan, anak buah, karyawan, buruh. Debat, yang diajak debat siapa? Majikan, atasan, pimpinan. Apa yang terjadi? Bisa di PHK itu kan gitu ya. Bisa murka itu atasan. Nah, udahlah ya. Ya betul. Kamu betul. Besok apa? Gaji kita dipotong kan gitu. Nggak ada menangnya kita. Ibu-ibu sekalian kalau debat dengan suami-suami ini, bapak-bapak ini. Ya, jadi bagaimana? Ya berilah ya nasihat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah jangan teruskan dengan perdebatan ya. Karena kalau berdebat dengan suami ujung-ujungnya kita nggak enakan. Ujung-ujungnya apa? Pelayanan kita kepada suami kita jadi berkurang. Ini ada ceritanya, ini betul-betul kisah nyata ini. Karena pelakunya masih hidup. Ya, wallahu a'lam masih hidup, belum ada berita selain itu. Ini ada seorang istri sudah ngaji sunnah, sementara suaminya masih ikut aliran sufi. Kan banyak seperti itu ya. Istri sudah ngaji, suami belum. Suaminya ini mengikuti salah satu ajaran tarekat yang suka masuk dalam kelambu itu, nyuluk istilahnya. Tahu nyuluk? Suluk. Jadi si istri ini berusaha mendakwahi suaminya ya agar suaminya ini ya tergiring kepada sunnah, mengikuti sunnah. Itu keinginan istri ya. Dia didakwahilah, dinasihati sekali, 2 kali, 3 kali, tapi suaminya nggak bergeming, artinya nggak mau menerima dakwah istrinya ini, kata-kata istrinya ini. Kesel si istri ya, akhirnya berujunglah itu kepada perdebatan. Debatlah tentang pandangan masing-masing kan gitu ya, saling adu argumen, saling bawa buku kan gitu ya, ya saling bawa ustadz lagi kan gitu. Wah, macam perang lah di dalam rumah itu kan. Jadi satu ketika dia datang dan bercerita tentang masalahnya ini ya. Dia tanya, Ustadz, ini gimana solusinya? Saya sudah dakwahinya dari yang yang lembut sampai yang keras, tapi ya begitulah, dia nggak mau juga berubah. Gimana ini? Apa cerai saja? Dia bilang janganlah Bu. Nggak semua masalah selesai dengan apa? Cerai. Ya kalau bisa damai. Ya jangan sikit-sikit tengkar ujung-ujungnya mau minta cerai kan begitu ya. Itu bukan solusi. Apalagi saya tanya Bu, ya dulu waktu nikah ya sama-sama kenal sunnah atau sama-sama belum kenal sunnah? Dia jawab sama-sama belum kenal sunnah. Ya kalau begitu sabarlah Bu. Kecuali dulu ya waktu menikah ibu menerimanya karena dia adalah seorang yang berada di atas sunnah, tiba-tiba ngawur seperti ini.
Barulah bisa komplain, kan begitu ya. Ini enggak, dulu sama-sama enggak kenal sunnah, sama-sama sesatnya begitu. Di tengah jalan, ya qadarullah, takdir Allah, istri ini lebih dulu ngaji. Kan banyak seperti itu kasusnya. Maka saya bilang kepada si istri ini, sabar Bu. Dan kuncinya, jangan berdebat. Ya, tunjukkan saja pelayanan yang baik kepada suami, bahwa kita sudah ngaji, ya sesudah kita mengaji sunnah ini, mengenal sunnah ini, kita menjadi istri yang lebih baik, beda dengan dulu. Waduh, susah Ustadz katanya. Susah itu karena ibu berdebat terus sama suami. Betul ya. Karena gara-gara debat itu kan ya, hati itu kan nggak enak jadinya, panas ya. Ya apalagi merasa nasihatnya ditolak, kan begitu, hujahnya dipatahkan, maka panas dalam hati, berimbas kepada apa? Pelayanannya kepada suami. Justru suaminya melihat setelah ngaji sunnah ini kok jadi melawan gini, keras kepala, pelayanan juga berkurang, kan begitu ya. Mulai menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini nggak benar nih ngajinya gitu. Nah, itu kesimpulan si suami mungkin, kan begitu ya. Maka cobalah Bu, saya bilang, nggak usah berdebat sama suami, sampaikan saja nasihat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sabar dulu. Karena latar belakang pernikahan ini bukan didasari dengan sunnah. Itu ibu harus maklumi, jadi harus sabar, saya bilang. Sabarlah, jadilah suami istri yang baik. Coba tunjukkan setelah ngaji sunnah, keadaan kita berubah. Mudah-mudahan itu bisa merubah pandangannya. Nah demikian, akhirnya dia lakukanlah itu. Dia nggak lagi debat sama suami. Nah sekarang sudah senyum-senyum sama suami, kan gitu ya. Nah dilayani, ya jadi istri yang baik, kan begitu ya. Ya dia memberikan servis yang lebih kepada suaminya, tidak seperti dulu, kan begitu ya. Nah sekarang lebih sering melemparkan senyuman, menyapa suaminya dengan kasih sayang, lembut, kan begitu ya. Nah suaminya kan merasa tersanjung dia. Nah dia lihat perubahan pada istrinya ini. Nah pelan-pelan diajaknya ngaji dengan cara yang lembut ya. Awalnya minta diantar ngaji, nggak masuk, cuma ngantar aja, nggak usah dipaksakan, biarkan saja, cuma ngantar saja, ngedrop istilahnya. Lama-lama duduk di situ, kan begitu ya. Di kajian sunnah mulai tertarik ya. Lama-lama bukan hanya sekedar ngantar, ngedrop, duduk di situ ikut ngaji, kan begitu. Nah, lama-lama tertarik. Lama-lama dia tinggalkan. Sekarang ini dua-duanya sudah ngaji salaf, sudah ngaji sunnah. Awalnya seperti itu para jemaah yang dimuliakan Allah. Ternyata apa? Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nasr ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan kemenangan itu bersama kesabaran. Kita mundur selangkah itu bukan berarti kalah, tapi untuk maju ke depan beberapa langkah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Namun tidak ada yang bisa melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Ya. Si suami ini akhirnya luluh juga hatinya, karena ternyata hati manusia itu tidak bisa diluluhkan dengan palu dan besi, tapi diluluhkan dengan kasih sayang dan kelembutan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya kamu kasar, lagi keras hati, mereka akan lari dari sisimu. Demikian pula kita, para akhwat dan umahat, di dalam memperlakukan suami kita. Ya mungkin ya, terjadi hal seperti ini di dalam rumah tangga kita. Ya terjadi ketidakcocokan, bahkan perbedaan pandangan di dalam agama. Ya, dan posisinya kita ingin mendakwahinya. Nah di sini kita perlu ya tentunya kesabaran, ya sabar tingkat tinggi, dan jangan kalah kesabaran, ya dengan syaitan. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang. Nah itu dia ya yang kedua, yaitu jadilah ya istri yang pandai mensyukuri suami. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi bidadari di samping suami kita, jadilah istri yang siap membantu suami dalam urusan dunia dan akhirat. Ya siap membantu suami dalam urusan dunia dan akhirat.
Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari mengerjakan salat malam lalu membangunkan istrinya untuk salat bersamanya. Demikian pula sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun pada malam hari lalu dia mengerjakan salat dan dia membangunkan suaminya untuk salat. Jika tidak mau, dia percikkan air pada wajahnya. Yaitu maksudnya bukanlah ya seperti itu ya, enggak seperti itu juga begitu. Ya, karena kalau wah, kata Nabi percikan pada wajahnya air, dipercikan, marah suaminya. Ini kaifiyat, metoda. Silakan, tidak satu jalan ke Mekah. Ya, karena banyak travel sekarang. Jadi pilih cara yang lain yang mungkin lebih ya bisa ya lebih santun kan begitu ya, yang bisa membangun istri. Ini contoh saja, percikan pada wajahnya air, yaitu bangunkan dia. Misalnya apa? Ya, hidupkan alarm handphonenya kan begitu. Wah, bangun dia. Yang penting dia bangun kan begitu ya, untuk sholat bersama kita. Jadi kita bisa membantunya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin azani Allah. Jadi seorang istri yang solehah akan senantiasa membantu dan mendorong suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah ucapan seorang istri kepada suaminya ketika melepas suaminya untuk mencari penghidupan. Dia berkata, wahai suamiku, carilah penghasilan yang halal, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya aku dapat sabar, tidak makan dan tidak minum, sedikit makan sedikit minum, tapi aku sungguh tidak akan bisa sabar dari api neraka. Nah, ini kan sangat membantu kita ya di dalam mencari rezeki, khususnya apalagi di zaman seperti sekarang ini, yang Nabi mengatakan, menggambarkan zaman sekarang ini, ya ya'ti 'alan nasi zaman la yubali fihil mar'u bima akhadhal mal abihillin am biharam. Akan datang satu masa, kata Nabi, di mana pada masa itu manusia tidak peduli lagi dengan cara apa dia cari harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Inilah dia masanya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin ya. Kalau nggak tahan-tahan iman, nggak tahan-tahan godaan, ya sudah. Korupsi, tipu sana sini, curang dalam perniagaan, ya, mengambil gaji buta dan lain sebagainya. Ya, ini sudah biasa dan mudah untuk dilakukan. Ikhwani fiddin ma'asyiral. Nah, kalaulah kita tidak punya kita katakan pendamping yang bisa menahan kita dari hal-hal yang haram ini, ya mungkin kita bisa tergerus dan terjerumus di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Yang keempat, para ummahat dan para akhwat yang ingin menjadi bidadari di samping suaminya, maka hiasilah diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kalau kita bicara akhlak mulia, ya, apa itu akhlak mulia? Saya tanya dulu, simpel saja pertanyaannya. Apa itu akhlak mulia? Dapatkah antum menggambarkan apa itu akhlak mulia? Dengan kata-kata yang singkat. Apa itu akhlak mulia? Gak ada yang bisa jawab. Akhlak mulia itu identik dengan menjaga lisan. Mulailah akhlak mulia itu dengan mengendalikan lisan. Bukankah Nabi mengatakan ala adulluka ala milaki dzalika kullihi ya Mu'az. Wahai Mu'az, maukah aku tunjukkan kunci dari semua itu? Apa yang dilakukan Nabi? Nabi meraih lisannya dan mengatakan kuffa alaika hadza, jaga olehmu ini. Oleh sebab itu ikhwani fiddin, ketika Nabi membicarakan akhlak yang buruk, ya, bahkan Allah ketika berbicara tentang akhlak yang buruk itu mengarah semuanya kepada kejahatan lisan. Ghibah, namimah, hammazim, masya'in, binamim, hammaz, suka mencela, ya, mengobrol cela di sana sini,
Hammaz, masya'in binamim, kesana kemari menyebarkan adu domba. Ini kejahatan apa ini? Saya tanya dulu. Lisan. Kejahatan lisan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, demikian juga Nabi mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal badi. Seorang mukmin itu kata Nabi bukanlah orang yang ta'an, suka mencela. Ya, walal la'an, dan bukan pula suka melaknat, walal fahis, dan bukan pula orang yang keji kata-katanya, walal badi, dan bukan juga orang yang kotor kata-katanya. Nah, ini kan kumpulan akhlak yang buruk. Semuanya terpulang pada apa ini? Masalahnya pada apa ini, Pak? Lisan. Semuanya kejahatan lisan itu. Semuanya lisan yang gak sekolah itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum jami'an. Semuanya adalah keburukan lisan. Maka akhlak yang buruk itu diidentikan dengan keburukan lisan. Akhlak yang mulia itu adalah dengan menjaga lisan. Menjaga kata-kata. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Terutama di dalam rumah tangga, ya, para istri kalau ingin jadi bidadari di samping suaminya, jagalah lisan, perbaikilah tutur kata. Karena ketika kita bertemu dengan seseorang, kita dapat menilai akhlaknya ketika dia bersuara. Ketika bunyi dia, ada nampak lah itu kan begitu ya. Ada orang misalnya ketemu kita, ya, lalu dia lebih muda dari kita, lalu dia memanggil kita dengan nama kita, Udin sini, katanya kan gitu. Wah, ini dari kata-katanya saja kita sudah tahu ini orang nggak beradab ini. Ya, kita pantas untuk menjadi kakeknya, dia pantas untuk jadi cucu kita, dia panggil kita seperti itu. Dari sebutan, menyebut orang lain, gaya bicara, berhadapan dengan orang lain. Maka Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Ya, man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ya, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya dan tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Nah, biasanya kan suami istri yang lebih tua itu kan suami. Kalaupun suami lebih muda daripada istri, istri itu tetap harus menghormati suami karena kedudukannya, bukan karena usianya. Ingat itu para ummahat dan para akhwat sekalian, jangan mentang-mentang saya kan lebih tua dari dia. Ada kan? Ada. Ya. Istri itu lebih tua dari suami. Ini bidadari lebih tua daripada pemiliknya. Boleh jadi. Tapi tirulah siapa? Khadijah. Yang tetap santun walaupun dia adalah ya wanita yang lebih tua. Dia adalah wanita yang kaya raya, sementara Nabi ya adalah pemuda yang miskin. Ya. Tapi Khadijah tetap menghormati Nabi. Tidak mentang-mentang saya ini kaya, saya ini lebih tua. Tidak. Ya. Khadijah tetap menghargai Nabi dan hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada suaminya. Jadi walaupun suami kita itu lebih muda dari kita, kita menghormatinya karena kedudukannya sebagai suami. Jangan pandang usianya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Demikian pula kalau sebaya. Nah, ini karena sebaya suaminya dianggap temannya. Salah itu. Suami tetap suami. Ya. Seorang anak saja tidak boleh menganggap ya orang tuanya sebagai teman ya. Demikian pula apalagi di sini istri terhadap suami. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Walaupun usianya sebaya, hargai dia, hormati dia, muliakan dia karena kedudukannya di samping kita sebagai suami kita. Ya, kita mulailah dari panggilan, memanggil suami dengan panggilan kesayangan. Ya. Para ummahatul mukminin ya, mereka memanggil Nabi itu dengan sebutan Nabiullah, Rasulullah. Ini gelar ya. Ini panggilan kehormatan. Apa salahnya mereka memanggil Nabi dengan sebutan nama? Enggak salah juga, tapi ini untuk menunjukkan penghormatan ya. Penghormatan kepada orang yang
Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan urusan diri kita kepadanya, yaitu suami kita. Maka coba kita mulai dari panggilan. Baik itu antara suami kepada istri, lebih-lebih lagi istri kepada suami. Ya. Kalau suami kepada istri itu kan untuk menunjukkan kasih sayang, kan? Seperti Nabi memanggil Aisyah dengan sebutan apa? Humairah. Ya, kadang-kadang dengan sebutan Aish, ya. Ya, nah demikian panggilan kesayangan namanya. Demikian pula ya, seorang istri kepada suami, dia harus pilih-pilih itu panggilan kesayangan yang disukai oleh suaminya. Ya, jangan melulu mas melulu, kan dari dulu mas sampai sekarang juga mas, kan gitu ya. Nah, coba dikaranglah. Ada ide sedikit gitu ya, manggil suami ini sebutan apa ya, nah, gitu. Yang indah begitu, yang senang dia mendengarnya begitu. Ya, kalau mas, bang itu kan sudah pasaran. Ya, enggak apa namanya, enggak istimewa, enggak spesial kan begitu. Semuanya mas. Kadang-kadang karena manggilnya mas, sama-sama mas, ya dipanggil mas, semuanya noleh kan gitu. Tapi kalau ada panggilan spesial, kita panggil itu, nggak ada yang noleh kecuali suami kita. Nah itu dia. Nah itu baru spesial namanya. Ibu-ibu sekalian, coba pikirkan nanti malam, kira-kira ini panggilan apa? Ini panggilan akrab lah gitu ya. Untuk suami kita tercinta ini, supaya kita jadi bidadari di sampingnya. Panggilannya juga harus spesial, ya kan? Ada kode-kodenya kan begitu ya. Jangan mas itu kan udah standar, semua orang panggil suaminya mas. Ya, semua orang kalau di Sumatera panggil suaminya abang kan begitu ya. Itu kan udah pasaran kali. Ya, cobalah ciptakan sesuatu panggilan seperti Nabi memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah kan begitu ya. Nah, panggilan-panggilan kesayangan ya. Nah, kalau ada ide silakan nanti pikirkan di rumah ibu-ibu sekalian ya. Ya. Apa kira-kira panggilan yang cocok untuk suami kita, yang dia sukai lah tentunya ya, jangan yang tidak dia sukai kan begitu ya. Oh dia tersenyum kalau mendengarnya, ini dia suka kan begitu ya. Nah, begitu. Nah ini kalau di tengah-tengah keramaian seperti ini kita panggil itu kan nggak ada yang noleh kecuali suami. Nah, dia udah akrab, nah ini saya yang dipanggil ini. Nah demikian ya, ini bidadari saya yang manggil ini kan begitu ya. Nah kalau dari samping sana mas, nah, ini nggak tahu nih mana. Semuanya noleh mas, siapa masnya? Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Nah, saya tanya dulu kepada bapak-bapak ini. Antum udah dapat panggilan kesayangan, panggilan spesial atau belum? Hah? Jadi dari dulu dipanggil mas. dari nikah dulu sampai sekarang dipanggil mas. Ya. Kasihan ya, kasihan dia dulu katanya, kata orang sekarang. Taib ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Jadi ini kan indah kedengarannya di telinga kan begitu ya, menyenangkan hati. Ya para ibu-ibu sekalian, dan itu menambah ya rasa cinta suami kita kepada diri kita. Itu menunjukkan bahwa kita perhatian sama dirinya. Ya. Enggak pandang apakah sudah punya anak 3, 4, 5 kan begitu ya. Tapi perhatian kita kepada suami nggak berkurang. Nah ini banyak para ibu, bapak ketika sudah punya anak, perhatiannya kepada pasangan hidupnya berkurang. Ya lebih terfokus kepada anak. Ya anak juga harus diperhatikan. Tapi pasangan hidup ini jangan disingkirkan. Nah, ini salah juga nih pasangan suami istri waktu belum punya anak, say-sayan kan begitu ya, say. Nah sudah punya anak, hilang sebutan itu. Ya, sebelum punya anak yang gitu ya. Udah punya anak enggak ada lagi. Itu tanya sama mamaknya anak-anak katanya, mamaknya anak-anak gitu. Ya. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi hiasilah diri dengan akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu mulailah ya. Mulailah, ini modal akhlak yang mulia ikhwan fillah. Mulailah itu dari tutur kata. Karena seorang itu dapat dinilai akhlaknya dari tutur katanya, cara dia berkomunikasi, cara dia bersikap. Tempatkanlah diri kita dengan baik di depan, di sisi suami kita. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, kemudian seorang wanita, istri yang bisa ataupun siap jadi bidadari di samping suaminya adalah seorang wanita, seorang istri yang terampil dan cekatan. Terampil dan cekatan. Kalau dulu waktu menikah pengalamannya masih kurang, wajarlah ya. Masak nasi masih gosong, kan begitu ya. Masak air lupa sampai habis airnya. Ya, masak telur keasinan. Ya. Masak jengkol kematangan, kan gitu. Nah, belum bisa, belum terampil. Nyuci piring pun sabunnya masih lengket. Ya kan? Itu waktu masih nikah dulu pertama-tama karena kurang pengalaman. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, sudah puluhan tahun menikah, masa ya keterampilannya gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang nggak bisa dibelikan ikan sama suaminya, nggak bisa ngolahnya. Ya, dimasak sama insang-insangnya, kan begitu. Nggak dibersihkan. Dari dulu ya tadi terampil, cekatan, belajar. Nah, kalau ingin jadi apa? Bidadari di samping suami kita, cekatan kita, para ibu dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masak makin lama makin enak, kan begitu ya. Hingga ditawari buka restoran sama suaminya, kan begitu. Buka cateringan gitu ya. Karena makin berkembang kemampuannya untuk melayani suami. Dia cekatan mengasuh anak-anaknya, cekatan mengatur dan mendekorasi rumahnya, ya, sehingga suami itu nggak bosan di rumah. Ya, cekatan dia, terampil, ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Dan kalau kita menjadi istri yang terampil dan cekatan, ini kan kita sehat. Karena ada saja kegiatan yang kita lakukan, membersihkan rumah, mengurus anak, dan jangan mengeluh. Orang-orang mengatakan sumur, dapur, kasur. Itu nggak benar, kan begitu ya. Itu sebenarnya kegiatan kita sekaligus berolahraga kita, para ummahat yang dimuliakan Allah. Dan wanita yang cekatan, terampil, ini kan wanita yang sehat. Ya, karena dia sekaligus olahraga lah, kan begitu ya, bergerak begitu, hingga enggak tambun sekali badannya. Nah, ini kau coba lihat wanita-wanita yang malas, kerjanya duduk, apalagi sekarang, duduk di depan TV, duduk di depan handphone, kan gitu ya. Sambil makan camilan, apa enggak gembung itu badan? Ya, mekar itu badan itu. Kenapa? Ya itu kerjanya. Karena penyebab segala penyakit itu adalah pola hidup yang salah. Dan tahukah antum apa itu pola hidup yang salah? Satu kata kuncinya, malas. Maka kalau ada orang yang penyakitan, dokter pasti bilang, bapak ini pasti malas, katanya. Malas gerak, duduk aja kerjanya, kan, nggak ada aktivitas. Ya, apalagi duduk yang pasif, apapun nggak kerja, otaknya pun nggak kerja. Ya, apalagi badannya. Bagaimana itu? Ya sudah, datanglah penyakit-penyakit itu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin azanillahu jami'an. Maka jadilah istri yang terampil, cekatan, ya bisa melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Demikian. Yang keenam, seorang istri yang ingin menjadi bidadari di samping suaminya, ya, hendaklah jadi seorang istri yang bisa memahami kondisi kejiwaan dan mengerti kondisi keuangan suami. Suami itu lagi murung, dihibur. Sedang gembira, dia ikut bergembira bersama kegembiraannya. Nah, ini namanya wanita yang mengerti kondisi suaminya. Nah, ini ketika suaminya sedang gembira, dia murung. Ini kan buyar kegembiraan. Suami sedang gembira ini, lagi ada proyek, lagi udah goal ini kan, lagi banyak untung. Tiba di rumah melihat istri murung gitu kan, hilang kegembiraan itu, ya kan? Nah, atau dia sedang murung, sedang sedih, ya suami cuek, istri cuek saja, nggak dihibur. Nah, ketika dia sedang murung, sedang sedih, hibur dia. Ketika dia sedang bergembira, larutlah bersamanya di dalam kegembiraan. Tunjukkan kita juga gembira. Nah, kalau kita sedang gembira, suami istri kita murung, ini kan kita bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini, kan begitu ya. Nah, muncullah kecurigaan, syakwa, sangka dan lain sebagainya. Jangan, kan begitu ya.
Nah, itu macam-macam nanti munculnya. Maka dari itu, pahamilah kondisi suami kita. Apalagi kondisi keuangannya. Kalau dia lagi seret, jangan banyak nuntut. Kalau lagi lapang, dia bolehlah dikecek-kecek kan gitu ya, beli ini, beli itu. Tapi kalau lagi dia sedang seret ini, apalagi masih bulan tua, jangan merengek minta ini, minta itu, bikin pusing kepalanya. Ya, pusing kepala suami ini apabila dituntut ini dan itu, sementara ekonomi lagi elit, ekonomi sulit kan begitu ya. Ya, lagi seret ini, sedang macet semuanya di sana sini. Ya, maka dari itu pahami kondisi keuangan suami. Ya, iya memang dia punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi ingat para ummahat sekalian, nafkah itu juga nggak mudah. Mencari nafkah sekarang ini juga nggak mudah. Ya, banyak tantangan-tantangan di luar sana. Kita ini bukan hidup seperti di zaman Nabi. Beda kan, beda zaman, beda juga tantangan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Banyaknya kebutuhan dan beratnya tuntutan, sulitnya mencari penghidupan, ini kan membuat orang stres. Maka para istri ini ya sangat diharapkan bantuannya untuk dapat meringankan beban-beban suami. Nah, kalau kita dapat istri ya menjadi bidadari di samping kita, dia dapat memahami ini. Ya. Dia dapat irit, ya, dia dapat berhemat ketika kita nggak punya duit. Dia irit. Ya, tidak royal, menghambur-hamburkan harta di saat ekonomi suaminya sedang sulit. Nah, inilah seorang wanita yang bisa menjadi bidadari di samping suaminya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian yang terakhir, seorang istri yang menjadi bidadari di tengah-tengah suaminya atau di samping suaminya adalah istri yang dapat menempatkan dirinya dengan baik di tengah-tengah keluarga besar suami. Itu penting itu. Apalagi kepada ibunya. Ya, seorang suami itu sangat berterima kasih kepada istrinya kalau istrinya itu dapat bersikap baik, dapat mengambil hati ibunya. Ada kunci ya para ummahat sekalian, ya, para akhwat yang dimuliakan Allah, kunci untuk dapat menaklukkan suami itu ada pada ibunya. Ya, kalau ibunya masih hidup, itu peluang bagi kita untuk dapat menaklukkan hati suami. Ya, kuasai ibunya, jalin hubungan yang baik, mesra dengan ibunya. Nah, kalau kita sudah lengket sama ibunya, ibunya itu sudah lengket sama kita, suami itu nggak bisa apa-apa itu, takut dia kan gitu ya. Jadi itu, tapi kalau kita tengkar terus sama mertua, apalagi ibu mertua, apa yang terjadi? Itu suami itu pusing 7 keliling, macam makan buah si malakama dia. Ya, tidak dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Pilihan yang sulit. Pilih aku atau ibumu, itu kan jawaban yang susah itu. Lebih susah daripada soal matematika yang paling sulit di muka bumi kan gitu ya. Nah, itu dia. Pilih aku atau ibumu, itu Pak. Apa jawabannya, Pak? Susah kan? Susah. Maka jangan kita buat dia susah. Ya, jangan kita buat dia susah dengan pilihan seperti itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan ibunya, ya, dengan ayahnya, dengan keluarganya. Ya, karena yang namanya pernikahan itu adalah musyaharah, bertemunya dua keluarga besar, dan kuncinya adalah istri. Kunci istri itu. Kalau istri bisa menempatkan dirinya dengan baik, ya, dia dapat menghubungkan antara suami dengan keluarganya. Ya, tidak dibuat ribet, tidak dibuat susah, sulit. Kemudian dia juga dapat menempatkan dirinya dengan baik di tengah-tengah keluarga suaminya. Percayalah, ya, ini betul-betul bidadari ini di tengah-tengah keluarga besar itu. Ada nggak wanita seperti itu? Kalau antum dapat wanita seperti ini, luar biasa. Ya, lepas beban antum separuh. Tapi kalau istri itu jadi duri dalam daging, ya, kita susah berhubungan dengan keluarganya, ya, selalu dia di pihak keluarganya, memberatkan kita,
Ya, di samping itu apa? Hubungannya dengan ibu kita, mertuanya juga rusak, juga jelek. Ini sudah ini. Ya, mungkin ya bisa cepat mati ini suami seperti ini kan gitu ya. Pusing itu, ikhwan fillah. Antum ketika menikah mungkin akan mendapati masalah-masalah seperti ini. Ya, yaitu hubungan antara ya istri dengan ya keluarga yang ada di sekitar dia. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya masih ada waktu, kita gunakan lebih kurang setengah jam ya untuk tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali bidadari, calon bidadari yang bertanya. Ya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Dari Ummahat ya. Pertanyaan pertama, Afwan, ana mau tanya, bagaimana hukumnya jika kita diundang reuni dari alumni sekolah, boleh tidak? Sedangkan suami mengizinkan. Ini janganlah cari kesempatan dalam kesempitan. Ya, kitalah yang menimbang baik buruknya, maslahat mudaratnya. Kebanyakan acara-acara reuni seperti ini itu banyak mudaratnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalaulah seperti itu jangan dihadiri. Ini minta izin sama suami, suami pun segan kan begitu ya? Mungkin dia segan. Padahal dalam hatinya berat. Dalam hatinya berat. Tapi ya karena menghormati istri dia izinkan. Dia wanti-wanti, hati-hati gini. Dari itu saja mungkin kita sudah dapat membaca sinyal bahwa dia itu keberatan sebenarnya. Maka kepada para ummahat dan akhwat sekalian, jangan suka cari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Nah, sebenarnya kita tahu itu jelek, itu buruk, itu dapat menimbulkan bahaya dan mudarat bagi kita, tapi memang ya kita langgar saja dia. Ya, demikian ikhwan. Nah, ini memang keinginannya untuk reuni memang. Ya. Hasratnya itu memang untuk ikut acara-acara seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi di acara-acara seperti ini biasanya campur baur ya, pria dan wanita, mengulang nostalgia kan begitu ya. Kadang-kadang ada musiknya juga, macam-macam lah ya. Ya, banyak mudaratnya ya khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi lebih baik tidak ya dihadiri lah. Apalagi wanita kan begitu ya. Ustadz, saya datang reuni sama suami saya. Nah, itu lebih-lebih lagi itu. Ya, jadi berbangga-bangga kan begitu ya. Ini suami saya yang ganteng kan gitu ya. Riak jadinya, riak pula itu. Taib ikhwan fillah. Jadi nggak usah ikuti acara-acara seperti itu. Istri sering bantah dan debat suami. Sudah dinasihati, tidak boleh debat suami, tapi terulang lagi. Tadi sudah kita katakan kepada para istri, ya, para ummahat dan akhwat, jangan berdebat dengan suami. Suami itu pasangan hidup kita, ya. Suami itu adalah apa namanya? Kita katakan ya. Teman kerjasama kita, ya, dia adalah pemimpin kita, maka jangan berdebat dengannya. Hindari perdebatan dengan dua orang, pertama dengan suami, yang kedua dengan orang tua kita.
Kalau antum ingin mendakwahi orang tua, jangan debat orang tua. Ustadz, dia nggak mau menerima nasihat saya, diam. Cari kesempatan yang lain. Tunggu kesempatan yang lain. Kalau dia ajak debat bagaimana Ustadz? Jangan ladeni. Tinggalkan, hindari. Karena begitu kita berdebat dengannya, kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol diri. Kita meninggikan suara di atas suaranya. Ya, kita berkata kasar kepadanya. Bahkan mungkin kita akan mencelanya. Waliyadzubillah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Maka jangan berdebat dengan orang tua. Walaupun dalam konteks kita berdakwah kepadanya. Kasih dia pertimbangan dan gak usah kita berdebat dengannya. Seperti Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yubsiru wa la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa? Jadi Nabi Ibrahim tidak memaksa, tapi dia memberikan pertimbangan kepada ayahnya. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu? Ya, jadi jangan ajak berdebat. Berikan saja pertimbangan, ya. Karena orang tua itu kan suka dihargai dia. Diberi pertimbangan. Karena dia merasa apa? Sudah makan asam garam. Ya, sudah berpengalaman. Maka kasih dia pertimbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukinya kepada jalan yang lurus, kepada hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula ketika kita mendakwahi suami kita, ya jangan sekali-kali membuka ajang perdebatan dengan suami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau suami ini yang bertanya, Ustadz, kalau istri saya suka berdebat dengan saya, bagaimana? Ya jangan ladeni. Ya, istri ini kadang-kadang usil ngajak debat aja sama suaminya. Ya sudah, biarkan saja. Ya, karena berdebat itu sebenarnya buruk asalnya, kecuali dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Ya, illa billati hiya ahsan. Hukum asal debat itu adalah buruk, dilarang, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin azan, kecuali dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik. Maka Nabi menjamin bagian tengah surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Ya, orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Ustadz, bagaimana jika ta'aruf dimulai dari media sosial, Facebook, apa hukumnya? Ini sudah kebablasan pakai Facebook ini. Artinya kan kita sudah berhubungan dengan wanita. Ya, kita sudah berhubungan dengannya yang belum tentu jadi istri kita. Kenalan, ujung-ujungnya pacaran putus. Nah, berapa banyak wanita-wanita yang jadi korban kejahatan asalnya dari sini, padahal dia nggak tahu menahu dan tidak pernah kenal dengan laki-laki itu, tapi digoda, dirayu, dibujuk rayu, akhirnya apa? Luluh hatinya, seolah-olah betul gitu mau kawin, ternyata apa? Dimain-mainkan dia. Banyak korban-korbannya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi hati-hati ya. Ya, maka hukumnya jangan kebablasan main Facebook. Apalagi untuk berhubungan dengan wanita yang bukan apa-apa bagi kita. Bukan apa-apa. Ya, kalau mau ta'aruflah melalui jalurnya. Ada perantara. Jadi tidak langsung dia. Tidak langsung, ada perantara. Namanya apa? Comblang, kan begitu. Ya, ada itu istilah itu, ya. Contohnya seperti Fatimah binti Qais ingin menikah, ada dua laki-laki yang dalam waktu bersamaan mengajukan lamarannya, yaitu apa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Nabi memberikan pandangan kepada Fatimah binti Qais,
Adapun Muawiyah fasu'luk, dia adalah laki-laki miskin. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ada yang menafsirkan ini maksudnya adalah Abu Jaham ini suka bepergian, jarang di rumah. Kemudian Nabi memberikan pertimbangan kepada Fatimah, nikahilah Usama. Nah, jadi kan melalui orang ketiga ada apa namanya? Ada mak comblangnya istilahnya. Ada perantaranya, tidak berhubungan langsung. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau berhubungan langsung ini bahaya. Karena orang ketiganya mak comblangnya pasti setan. Ya. Kalau nggak ada orang ketiganya, kalau nggak ada perantaranya, maka orang ketiganya pasti apa? Setan. Nah, itulah laki-laki perempuan berhubungan tanpa ikatan yang sah. Ya. Nah, ketika kita berhubungan berta'aruf kepada wanita ini tanpa perantara, ingatlah setan ada di antara kita dan dia. Nah, jadi banyak orang-orang yang terjerumus ya kepada kejahatan, jadi korban kejahatan karena hal ini. Jadi hati-hati, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Ada yang bertanya, ini pertanyaan yang bagus juga. Larangan memuji apakah berlaku pada suami istri? Larangan memuji berlebihan itu berlaku pada semua orang. Ya, antum memuji istri juga nggak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana antum menyintai istri juga nggak boleh berlebih-lebihan. Nabi mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya saja, karena boleh jadi dia menjadi orang yang kamu benci di kemudian hari. Demikian pula sebaliknya, bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja. Boleh jadi orang yang kamu benci itu menjadi orang yang kamu cintai di kemudian hari. Hanya satu yang boleh antum cintai dengan bersangatan berlebihan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi cinta yang bersangatan, cinta yang amat sangat itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyintai anak, menyintai istri, menyintai harta benda boleh, silakan. Enggak dilarang. Bahkan bisa menjadi wajib. Namun jangan berlebih-lebihan. Itu juga berlaku di dalam bab puji-pujian. Ya. Silakan memuji istri tapi jangan berlebih-lebihan, lebay. Sehidup semati, padahal ya aku hidup kamu mati katanya gitu. Ya, nah, itu berlebih-lebihan. Ya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Namun dengan ya kita katakan kata-kata yang membuat hatinya senang, ya membuat hatinya gembira, menyenangkan hati, kan begitu ya. Enggak berlebih-lebihan, ya.
Nah demikian. Nabi juga gak suka dipuji berlebih-lebihan. Pernah dipanggil Nabi dengan sebutan ya khairana wa ibna khairina, wahai orang yang terbaik dari kami dan anak orang yang terbaik dari kami. Maka Nabi berkata kepada orang itu, orang ini mungkin cinta kepada Nabi, tapi dia berlebih-lebihan menyanjung Nabi. Maka Nabi berkata kepadanya, ya ayuhan nas qulu biqaulikum la yastahwiyannakumus syaitan. Wahai manusia, qulu biqaulikum, jagalah ucapan kamu, katakan apa adanya. Ya, jangan kamu digelincirkan oleh syaitan. Innama ana Abdullah wa rasuluh faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Hanya saja, nah di sini ada sesuatu yang batas yang boleh, ya, yaitu bohong itu kan dilarang ya. Nggak boleh bohong kecuali dalam 3 hal. Salah satunya adalah apa? Seorang suami kepada istrinya untuk membuat senang hati istrinya, ya, atau sebaliknya. Ngelihat istri pakai pakaian kan ya, enggak, sebenarnya sih enggak matching begitu, enggak cocok begitu. Tapi ya dipuji lah, oh, aduh cantik kali kamu pakai baju itu gitu. Padahal amit-amit jabang. Ini kan bohong sebenarnya, cuma itu untuk menyenangkan istri, ya. Waduh, cocok kali dengan badanmu kan gitu ya. Padahal apa? Ya enggak seperti itu. Nah ini boleh, ya, dibolehkan bohong seperti ini karena untuk membuat senang ya istri kita atau membuat senang pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak kali pertanyaan, jadi saya memilih yang bisa saya jawab saja ya. Di Islam kekuasaan ada di suami. Apakah benar kata tersebut? Syukran Ustaz. Nabi mengatakan, ya, istausu bin nisa'i khairan fattaqullaha fin nisa fa innahunna awanun indakum, kata Nabi. Aku berpesan agar kamu berbuat baik kepada wanita, yaitu kepada istri. Bertakwalah kamu kepada Allah di dalam memperlakukan kaum wanita, yaitu istri. Karena mereka itu, yaitu para istri, kedudukannya seperti tawanan di tanganmu. Seperti tawanan di tangan suaminya. Ya, maka khonifiddin, ya, kekuasaan terhadap seorang istri itu ada di suami, seperti kuasa talak, nafkah dan lain sebagainya. Ada di tangan suami. Cuma ini bukanlah kekuasaan tanpa batas. Ini kekuasaan dalam bingkai ketaatan dan hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekuasaan tanpa batas. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ini berbatas dengan hukum-hukum rambu-rambu syariat, ya. Maka tidak ada ketaatan dalam perkara yang mungkar. Innamat ta'atu, kata Nabi, fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jadi kekuasaan suami ini pun ada batasnya dia. Bukan kekuasaan yang absolut mutlak, ya. Tidak ada pilihan bagi istri untuk keluar dari apa yang diperintahkan oleh suami, tidak. Apabila perintah itu maksiat, nggak ada ketaatan kepada suami, ya, nggak ada ketaatan kepada suami dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada akhwat mapan lalu minta dinikahi dengan ustadz, maka bagaimana ustadz memanage 2 bidadari? Syukron. Ini japri aja lah. Demikian saja ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.